Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Teli Mariani Tefnai dari kelas 5B dengan NIM 22231422724. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Akuntansi Belanja dan Beban. Selamat menyaksikan. Jadi baik, yang pertama itu ada definisi belanja dan beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Nah, sedangkan belanja merupakan sebuah pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Yang kedua ada klasifikasi belanja dan klasifikasi beban. Yang pertama, klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Yang kedua, klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Yang ketiga, klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi, yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah provinsi atau kota atau kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat provinsi atau kota atau kabupaten, dan lembaga teknis daerah tingkat provinsi atau kota atau kabupaten. Yang berikutnya ada pengakuan. Pengakuan itu yang pertama, timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang kedua, terjadinya konsumsi aset. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang ketiga, terjadinya penurunan masa manfaat. Terjadinya penurunan masa manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Nah, yang berikutnya itu ada metode pengakuan beban. Yang pertama, pendekatan beban, di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui atau dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi sesegera mungkin. Nah, yang kedua, pendekatan aset, di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui atau dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga di kemudian hari. Nah, setelah dari metode pengakuan beban, itu ada pengukuran. Ada 3 jenis pengukuran. Yang pertama, beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Yang kedua, belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah dan atau rekening bendahara pengeluaran berdasarkan asas bruto. Yang ketiga, pengukuran beban atau berbasis akrual. Diukur pada nilai nominal berdasarkan dokumen sumbernya. Nah, setelah metode pengakuan beban dan belanja, yang berikutnya ada pencatatan akuntansi belanja dan beban. Mengacu pada persamaan akuntansi yang dibahas pada bab sebelumnya, dijelaskan bahwa beban dan belanja baik basis kas maupun akrual memiliki saldo normal di sebelah debit. Itu artinya, jika terjadi transaksi yang berdampak pada munculnya dan atau bertambahnya beban atau belanja Pemda, maka transaksi ini akan dicatat di sebelah debit. Sebaliknya, jika terjadi transaksi yang berdampak pada berkurangnya beban atau belanja Pemda, maka transaksi ini akan dicatat di sebelah kredit. Nah, yang terakhir itu ada penyajian dan pengukuran. Belanja dan beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi atau jenis belanja dan jenis beban, organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan untuk melaksanakan suatu aktivitas terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasinya sangat disarankan untuk diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan atau CLK.